Episode 52, posesif banget. Pagi itu Erem diantar Angga pergi ke kampus karena kebetulan wanita itu ada jadwal kuliah pagi. Angga sudah berjanji akan selalu mengantar Erem kalau jadwal mereka sama. Padahal Erem ingin membeli mobil sendiri agar tidak merepotkan Angga untuk mengantar dan menjemputnya. Hati-hati, jangan dekat sama laki-laki lain, harus semangat belajar, petua Angga. Iya, ini udah yang ke-6 kalinya kamu bilang kayak gitu. Aku juga kesini mau nyari ilmu, bukan untuk tebar pesona pada mahasiswa pria. Jawab Erem cemberut. Dia merasa Angga semakin posesif padanya. Angga mencium bibir kekasihnya itu 3 kali kecupan. Cup, cup, cup. Sangat gemas dengan wajah Erem yang terlihat imut saat cemberut. Seperti itu. Stop Angga, nanti lipstikku rusak. Aku lupa gak bawa lipstik. Sayang. Ucap Erem menutup bibir Angga dengan telapak tangannya agar tidak meneruskan kecupan itu dengan lumatan. Tadi Erem sedikit terburu-buru dan dia tidak sempat membawa lipstik dan bedak yang biasanya ia bawa kemana-mana gara-gara bangun kesiangan setelah tadi malam berolahraga ranjang dengan sang kakak angkat. Entah jam berapa mereka tertidur karena setelah ronde pertama dan kedua, Angga mengajak Ara kembali melakukan olahraga itu pada pukul 2 dini hari. Sungguh hasrat yang sangat bergelora. Erem benar-benar kewalahan menghadapi Angga. Memangnya kenapa kalau aku cium? Tanya Angga. Ya nanti kalau kamu menciumku pasti bakalan lama. Pakai lumat-melumat. Membelit lidah. Tentu aja aku gak mau. Bisa-bisa kan lipstikku habis tak bersisa. Jawab Erem jujur. Namun hal itu membuat Angga langsung memicingkan matanya. Kenapa kalau rusak lipstiknya? Ya gak apa-apa kan? Apa jangan-jangan kamu takut gak kelihatan merah jadi gak bisa tebar pesona pada mahasiswa lain? Erem langsung melongo mendengar ucapan Angga. Kok mikirnya gitu? Sih, aku ngomong apa? Dituduh apa? Gak jelas banget. Ya, habisnya kamu gak mau aku cium karena takut lipstik kamu pudar. Itu artinya kamu tidak percaya diri dan lebih memilih tidak menciumku daripada harus merusak lipstikmu. Ucap Angga. Astaga, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Erem membuka pintu mobil dan langsung keluar tanpa melihat Angga. Bahkan dia sempat menutup pintu sedikit keras. Erem kesal setengah mati karena dituduh yang tidak-tidak. Padahal dia sama sekali tidak pernah memiliki keinginan seperti itu. Angga yang melihat hal itu langsung merasa sedikit bersalah. Dia pun membuka pintu mobil dan sedikit gelagapan menyusul Erem yang sudah berjalan menjauh dari mobil. Sayang, tunggu dulu. Tolong jangan marah. Angga mengejar sang kekasih yang sedang merajuk. Sayang, tolong dengarkan aku dulu. Erem menghentikan langkahnya ketika Alvan menarik lengannya. Tolong jangan marah. Aku tadi kan cuman bercanda. Please, jangan dianggap serius dong. Ucap Angga membujuk, menatap Erem dengan mata yang dibuat-buat, seperti anak kucing yang sedang meminta mainan pada majikan. Wanita itu menghembuskan nafas kasar. Dia merasa Angga memang menjadi sedikit posesif ketika hubungan mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Sebenarnya Erem tidak merasa keberatan seandainya Angga posesif padanya. Namun kalau hanya masalah lipstik saja dibesar-besarkan, Erem merasa kalau Angga sudah sangat keterlaluan. Oke. Baiklah. Kali ini aku memaafkanmu, tapi aku tidak suka kalau kamu memperlihatkan sisi posesifmu yang berlebihan itu. Jadi tolong, jangan suka marah-marah yang tidak jelas. Ucap Erem. Angga mengambil tangan sang kekasih dan mengecupnya perlahan. Dia sangat merasa bersalah dan jujur memang sebelumnya Angga belum pernah memiliki seorang wanita yang dia cintai sepenuh hati seperti ini. Meskipun itu dulu pada masa-masa SMA dan kuliah. Mungkin sisi posesif itu karena Angga merasa bahwa Erem adalah wanita yang sangat berharga di hidupnya. Pujaan hatinya. Kekasihnya yang sangat ia cintai. Sekali lagi aku minta maaf sayang. Ucap Angga penuh penyesalan. Baiklah kalau begitu kamu masuk ke kelas dulu dan aku akan segera berangkat ke kantor. Erem mengangguk dan tersenyum. Baiklah, selamat tinggal. Hati-hati di jalan. Ucap Erem. Angga memeluk Erem dan mencium keningnya. Kemudian pria itu kembali ke mobil dan berlalu pergi setelah melambaikan tangan pada sang kekasih. Haf, aku tidak menyangka ternyata Angga bisa bersikap seperti itu. Guman wanita itu tersenyum. Erem. Wah,
Itu, tadi siapa? Ganteng banget. Ruby menghampiri Erem yang tengah berjalan menuju gedung fakultasnya. Dia Angga. Jawab Erem tersenyum. Jeti namanya Angga. Dia sangat tampan sekali. Apakah dia gebetanmu ataukah kalian sudah menjadi sepasang kekasih? Tadi aku lihat interaksi kalian begitu intim. Cerocos Ruby. Bukankah dia yang nyariin kamu ke kelas ya? Kayaknya iya deh. Erem tertawa kecil. Kamu kepo banget. Ya kepo dong. Secara selama ini kamu tidak pernah mau didekati oleh cowok-cowok ganteng semacam Jameson. Padahal Jameson kelihatan menyukaimu. Jeti ternyata ini toh rahasianya. Kasihmu lebih tampan. Dia lebih tampan dari cowok populer di kampus kita. Oh, ya ampun Erem. Aku benar-benar tidak menyangka. Oh ayolah Ruby. Jangan terlalu berlebihan. Aku bukan queen kampus. Jeti jangan terlalu percaya diri mengatakan bahwa Jameson itu menyukaiku. Ucap Erem. Ya. Seharusnya dia memang tidak perlu mencari masalah dengan para pria di kampus. Bisa-bisa nanti Angga akan sangat marah. Tapi kelihatan banget kalau Jonathan itu memang menyukaimu. Padahal selama ini banyak yang ingin bisa dekat dengan Jameson, namun pria itu sangat sulit untuk didekati. Hanya denganmu saja dia bisa sedekat itu. Erem, tunggu sebentar. Seorang laki-laki berjalan cepat ke arah Erem membuat langkahnya terhenti. Pria itu berlari mengejar Erem. Ada apa Joe? Tanya Erem. Napas Jameson terengah-engah. Dia tadi memang berlari hanya karena Erem. Ternyata pria di kampus memang tidak akan ada yang bisa mengalihkan kecantikan Erem di mata mereka. Buktinya pangeran kampus bisa berlari mengejarnya seperti ini. Apakah benar Jameson menyukaiku? Batin Erem. Kenapa kamu tidak datang ke acara pesta ulang tahunku? Padahal aku sudah menunggu kedatanganmu. Tanya Jameson. Erem tersenyum. Maaf, bukannya aku tidak mau datang. Tapi karena aku ada acara lain Jeti sangat sibuk. Jawab Erem. Jameson terlihat lesu namun wajahnya masih memperlihatkan senyum yang tulus. Baiklah, Erem, tidak apa-apa. Padahal aku sudah sangat menantikanmu malam itu. Erem mengelus punggung Jameson. Maaf, ya Joe. Kukira kamu tidak mengundangku karena Ruby yang mengatakannya. Kenapa kamu tidak mengundangku secara langsung? Pria tampan itu menggaruk kepalanya. Sebenarnya aku ingin mengundangmu langsung tapi aku merasa malu. Jawab Jameson malu-malu. Erem menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku pria yang seumuran dengannya itu. Sungguh Jameson memang sangat tampan dan manis. Namun bagi Erem hanya Angga yang paling tampan di dunia ini. Bersambung.